Minggu lalu kita membahas tentang herpes zoster virus ya. Nah, saat ini kita membahas tentang herpes simplex, yaitu herpes pada kelamin. Nah, herpes simplex ini beda dengan herpes zoster. Walaupun sama-sama penyebabnya adalah virus herpes, tapi beda jenisnya. Herpes simplex ini menyerang daerah-daerah sekitar mukosa, yaitu mulut dan rongga mulut dan organ kelamin, wanita ataupun perempuan. Ini contoh gambaran herpes simplex, seseorang yang terkena infeksi herpes simplex pada bibir. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari herpes zoster pada bibir ya. Lesinya bintiknya kecil-kecil, kemudian berkelompok lebih banyak dan tengahnya ada hitam-hitamnya. Nah, kalau yang herpes simplex dia cenderung lebih besar-besar ya. Kemudian ada infeksi sekunder yaitu seperti nanah ya, ini infeksi sekunder, infeksi bakteri ya, seperti ini ya. Lepuhannya lebih besar. Kalau yang herpes zoster, bintik-bintiknya lebih kecil dan lebih bergelombol. Jadi seperti kayak gambaran anggur. Nah, ini juga bintik-bintik ya, tapi dia tidak berkelompok. Ini hanya mengelompok, tapi yang ini menyebar, ini menyebar, ini menyebar. Dengan tengahnya seperti apa? Seperti ada titik di bagian tengahnya. Ya, ini Bapak Ibu ya. Ini gambaran herpes simplex. Jadi kalau ada orang yang mulutnya seperti ini, waduh, hati-hati ya, jangan sampai berciuman atau minum gelas dari bekas yang orang ini minum, karena kita bisa tertular ya. Karena herpes ini penularannya melalui kontak gitu. Jadi jangan sampai berciuman, jangan sampai melakukan seks oral dengan orang yang mulutnya ada seperti ini ya, atau di bibirnya ada ini. Tadi dia bilang sariawan, sariawan. Oh ini cuma sariawan, terus ini maaf ya, ciuman ya, atau melakukan bagi yang dengan pasangannya seks oral ya. Nah jangan, karena nanti yang punya herpes di mulut dia akan menularkan ke alat kelamin yang melakukan aktivitas seks oral seperti itu. Herpes simplex ini merupakan infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jenis virusnya namanya herpes simplex virus. Herpes simplex virus itu ada dua Bapak Ibu, ada tipe 1 dan tipe 2. Disebut herpes simplex tipe 1 dan herpes simplex tipe 2. Herpes simplex yang tipe 1 yaitu melalui oral ke oral, ya, yaitu melalui berciuman ya, bekas makannya kita gelas bekas minumnya, kita kan nggak tahu orang itu ada herpes atau tidak ya. Terus bagi ya kita minum atau botol minumnya, aduh aus nih bagi dong. Nah, seperti itu. Jadi jangan ya, jangan tukar-tukaran alat apa minum ya. Kedua, herpes virus yang tipe 2 ditularkannya melalui kontak seksual yang menyebabkan herpes pada organ kelamin. Orang yang pernah terinfeksi herpes virus ini Bapak Ibu baik tipe 1 maupun tipe 2, jadi di badannya dia itu akan selalu tinggal si virus ini ya dan dapat terjangkit penyakit yang sama berulang kali. Nah, di tahun 2016 tadi diperkirakan 3,7 miliar orang di bawah usia 50 tahun. Bayangin ya, 3,7 miliar di bawah usia 50 tahun. Berarti usia produktif ya, 49 ya. Usia 20 sampai 49 atau 60% dari populasi seluruh dunia memiliki infeksi herpes virus tipe 1, baik yang oral maupun genital. Herpes simplex ini memiliki gambaran bentuknya lukanya luka lecet atau borok ya. Kemudian pasiennya itu akan merasakan sakit di tempat yang infeksi. Biasanya sensasinya itu perih. Kalau zoster ke arah panas. Yang cacar ular itu atau cacar api disebutnya gatal dan panas. Tapi kalau herpes ini lebih ke arah perih karena dia bentuknya seperti sariawan. Betul-betul seperti sariawan Bapak Ibu. Gejala klinis herpes simplex itu khas yaitu vesikelnya berkelompok. Kemudian di atasnya terdapat suatu di atas dasarnya eritematosa ya, maksudnya kemerahan ya. Kemudian bersifat recurrent. Recurrent itu maksudnya dia bisa kembali lagi, bisa muncul. Karena apa? Karena virusnya ini sekali Bapak Ibu terinfeksi, ya udah virusnya tinggal terus di dalam tubuh Bapak Ibu ya. Lebih sering menyerang wanita dibanding pria dan hanya didapati pada orang-orang yang telah aktif secara seksual ya. Jadi yang agak banyak dirugikan ini wanita ya. Nah, dari penelitian yang saya baca, yang kami baca Bapak Ibu, wanita yang terkena herpes simplex ini
seringkali disebabkan oleh pria yang tidak disirkumsisi ya, oleh pria yang tidak disunat ya. Ya mungkin karena tidak dilakukan sirkumsisi, tidak disunat sehingga dari prepusiumnya atau kulit kulit ujung penisnya itu, kepala penisnya itu ada semacam seperti putih-putih ya, namanya smegma. Kita bayanginnya seperti daki gitu ya, daki warna putih-putih gitu. Jadi kulit ini misalkan ini penis ya Bapak Ibu. Ini penis, ini kulitnya. Kalau ketika kulitnya dibuka, dimundurin ke dalam ini, di kepala penisnya itu kadang suka ada seperti daki-daki itu. Nah, daki-dakinya itulah yang merupakan sumber dari infeksi ya, kuman, virus tinggal di situ ya. Karena itu sebaiknya seseorang disirkumsisi, disunat. Tujuannya untuk kebersihan ya, bukan bukan agama tapi memang untuk kebersihan ya. Kebetulan agama Islam menyarankan untuk disunat. Begitupun agama-agama lainnya seperti agama Kristen, Katolik dan sebagainya memang disunat juga ya. Jadi bukan hanya agama ini ya. Jadi lebih ke arah kebersihan. Berikutnya, herpes simplex ini sering menyerang wanita dibanding pria dan hanya didapati pada orang-orang yang telah aktif secara oh ini keulang ya. Maaf ya. Gejalanya. Gejala herpes ini, herpes genital atau herpes simplex itu nyeri atau gatal di alat kelamin. Bisa juga di bokong, Bapak Ibu. Kenapa bisa kok bisa nyampe ada di bokong? Nah, biasanya ini ditularkan oleh pria yang melakukan aktivitas seksual kepada pasangannya, baik itu wanita maupun pasangan sesama jenis, misalnya pria yang sesama jenis misalnya. Nah, si pria yang ini satunya itu di penisnya itu sudah mengandung herpes simplex sehingga ketika dia mengalami ejakulasi spermanya itu mengandung virus herpes Bapak Ibu. Sehingga ketika spermanya tumpah di bokong pasangannya, sperma yang mengandung herpes ini bisa menyebabkan infeksi di kulit yang terkena tumpahan sperma tadi ya, karena spermanya udah terinfeksi virus herpes simplex ya. Kedua, benjolannya merah kecil atau lenting putih kecil ciri-cirinya ya. Berikutnya luka yang terbentuk luka akan terbentuk setelah lentingnya pecah. Jadi setelah lentingnya pecah itu akan bentuk luka. Lukanya seperti apa? Seperti sariawan Bapak Ibu. Betul-betul bentuk sariawan. Jadi tengahnya seperti menggaung gitu, seperti melengkung gitu dan umumnya warnanya agak kekuningan atau merah dengan di tepinya warnanya agak-agak putih ya, tengahnya kemerahan. Umumnya nanti kemerahannya itu akan menjadi kuning. Koreng yang terbentuk setelah luka sembuh atau timbul koreng akan sembuh seketika dalam waktu 1-2 minggu tanpa sebab. Misalnya nih, kalau ada wanita tiba-tiba di alat kelaminnya kok kayak ada sariawan-sariawan, nggak ngapa-ngapain ya, nggak ada angin, nggak ada hujan lah ceritanya. Kok tiba-tiba ada sariawan dan dia lupa nih, dia nggak obatin, dia sibuk kerja, dia sibuk ketemu orang, segala aktivitas ya, berdagang dan segala macam misalnya. Lupa, tahu 2 minggu sembuh sendiri. Loh, sariawannya mana? Nah, hati-hati ya, itu kemungkinan terkena herpes simplex. Berikutnya gejalanya nyeri saat buang air kecil. Gejala berikutnya sebagian kita mengalami keputihan, bahkan keputihannya bisa banyak. Nah, kalau keputihan ini Bapak Ibu bukan berarti semua orang yang keputihan langsung divonis herpes ya, jangan ya. Keputihan ini merupakan efek samping atau infeksi tambahan ya yang dialami oleh orang yang terkena herpes simplex. Jadi dengan adanya herpes simplex, dengan adanya virus itu ya menyebabkan infeksi sekunder yaitu bakteri. Kemudian infeksi sekunder berikutnya adalah jamur. Nah, kalau karena bakteri itu keputihannya berwarna kuning-kuningan. Kalau karena jamur ya itu keputihannya banyak sekali, gatalnya gatal sekali dan warnanya putih susu. Gitu ya. Jadi keputihannya ditumpangi oleh infeksi herpesnya itu ditumpangi ada jamur, ada jamur candidanya namanya, jenis jamurnya. Nah, dia menginfeksi vagina menyebabkan keputihan yang berwarna putih, gatal sekali, putih susu ya, banyak ya, berbau ya, kemudian pokoknya mengganggu ya. Pasti kan mengganggu ya, mau kerja mau ngapa-ngapain gatal, mau garuk-garuk nggak mungkin digaruk-garuk, masa di depan orang kan ya, nggak ini juga ya. Nah ini
bisa mengganggu ya, mengganggu rutinitas dan tentunya nggak nyaman. Berikutnya gejalanya orang yang kena herpes itu seperti mau flu, sering berasa pengen kok kayak kena flu tapi nanti sembuh sendiri ya. Kadang-kadang ada pembesaran kelenjar getah bening di lipatan paha atau di selangkangan ya. Sakit kepala, sering bolak-balik sakit kepala ya pada orang yang kena herpes simplex ini. Kemudian ototnya nyeri-nyeri, selalu ngerasa kayaknya pegel-pegel sehingga dia senang, rasanya tuh pengennya ke tempat pijat melulu ya. Maksudnya masas ya, pengen dimasas dan ntar nanti demam, nanti sembuh sendiri ya. Ntar sering kadang kayak agak demam-demam tapi nanti sembuh sendiri gitu. Ada nyeri-nyeri otot ya, kemudian ada demam. Nah, demamnya demam ringan, bukan demam tinggi ya pada herpes simplex. Ini gambaran contoh tadi kita sudah lihat Bapak Ibu yang di mulut, yang di sudut bibir dan di dalam rongga mulut. Sekarang kita lihat contoh lesi atau gambaran herpes simplex pada kemaluan wanita. Ini organ vagina ya. Sengaja memang saya ambil gambarnya yang di zoom supaya tidak betul-betul menunjukkan bentuk vagina secara utuh. Nah, infeksi herpes simplex pada kemaluan wanita ini bibir vaginanya Bapak Ibu ya. Ini lubang vaginanya. Ini labia mayor, bibir mayornya, bibir yang luarnya, bagian dalam. Labia mayor tapi sisi dalamnya. Nah, ini labia minor, sisi luarnya. Jadi bibir vagina itu disebutnya labia Bapak Ibu. Nah, ini labia mayor. Nah, ini rambut di vaginanya ya, rambut pubis atau rambut di sekitar vagina. Nah, ini gambarannya seperti ini, seperti sariawan ya, seperti sariawan dengan tengahnya ada kuning-kuningnya. Ini agak warna putih atau kemerahan dengan tepinya yang tadi saya sebutkan, dengan tepinya putih ya, lingkaran putih, tengahnya merah. Nah, kalau ada wanita seperti ini ya, Bapak Ibu, hati-hati jangan sampai misalnya istrinya mengalami seperti ini, diobati, Bapak jangan berhubungan seksual. Kenapa? Nanti malah dua-duanya kena. Yang seperti ini harus diobati sampai sembuh dulu. Ini contoh infeksi herpes simplex pada bokong. Ini otot gluteus, otot bokong kiri. Ini otot bokong kanan. Ini bagian tengah. Jadi dari belakang atas ya. Nah, ini kira-kira lokasi anus, lokasi dubur ya di sini. Nah, ini contoh yang di kulit bokong Bapak Ibu ya. Beda ya. Kalau yang di lapisan tanpa epitel, ini namanya lapisan kulit dengan epitel Bapak Ibu. Jadi maaf, ini lapisan kulit ini kulit, kalau ini namanya kulit dengan lapisan keratin. Jadi di bagian luarnya ada keratinnya. Jadi kulitnya seperti ini, agak kasar ya. Nah, kalau ini namanya lapisan epitelnya itu mukosa, lapisan mukosa. Jadi tidak ada keratinnya. Nah, yang bentuknya seperti ini seperti apa? Di dalam di dalam mulut kita, Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu sentuh di dalam dinding dalam bagian dari mulut kita, dinding pipi ya, bagian dalamnya kan itu dia licin, ya warnanya kemerahan karena tidak ada keratinnya. Nah, kalau ini yang di bokong ini ada keratinnya. Dengan kulit yang ada keratin, bentuknya seperti ini, bukan seperti sariawan, tapi seperti lepuhan-lepuhan seperti ini. Dan ini yang terbentuk koreng. Ini sebut yang tadi terbentuk koreng ya. Ini pada vagina ini khas sekali. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, oh ini herpes simplex ya. Nanti bisa diobati dengan supahabu. Bagaimana herpes simplex penularannya pada ibu hamil? Bisa nggak? Bisa. Nah, hati-hati, terutama wanita yang pengen hamil. Jangan sampai tertular herpes simplex. Jangan sampai ya. Kenapa? Karena pertama, penularan pada trimester pertama kehamilan, yaitu usia kandungan bulan pertama sampai 3 bulan ya, cenderung bisa menyebabkan aborsi. Ya, bayinya bisa mengalami keguguran. Kalau trimester kedua, ya bisa terjadi kelahiran prematur. Jadi nanti usia bayi masih 6 bulan, 7 bulan ya, dia sudah mengalami hiperkontraksi dan akhirnya bayinya lahir. Lahir belum waktunya, lahir belum matur, belum matang. Paru-parunya belum kuat ya, segala macam sehingga bisa terjadi bayi yang lahir akhirnya nggak lama meninggal ya, atau bisa juga ketolong ya, tergantung dari
usia bayi tersebut lahir. Kalau dia 7,5 bulan misalnya, berat badannya nggak jauh dari 2000 gram, masih bisa ketolong. Kalau ditaruh di NICU atau ICU khusus untuk bayi, namanya Neonatal Intensive Care Unit. Singkatannya NICU, itu ICU khusus bayi ya Bapak Ibu. Jadi NICU. Bayi yang lahir dari ibu yang menderita herpes genital dapat menderita kelainan nantinya Bapak Ibu yang ketika lahir. Bayinya bisa kena hepatitis atau encephalitis. Encephalitis ini radang pada otak. Bahkan bisa lahir dalam keadaan mati. Jadi lahir bayinya udah nggak bergerak, udah meninggal di dalam. Nah, karena itu bagi wanita jaga dirinya baik-baik, jangan sampai terkena herpes simplex. Kemudian, dok, saya mau tahu nih, atau Bapak Ibu mau tahu nih, saya mau ke lab, badan saya ada herpesnya nggak? Boleh kalau kita mau cek, kan nggak salah juga. Kan kita mau tahu nih, siapa tahu kita diam-diam, tahu-tahu ada herpes simplex-nya ya. Nggak apa-apa, sekedar mau tahu. Kita ke lab, apa yang diperiksakan? Yaitu kita minta periksa imunoglobulin, IgM ini imunoglobulin M dan imunoglobulin G. Disingkat dengan IgM dan IgG. Nanti petugas lab akan tanya, mau periksa apa? Mau periksa IgM anti HSV1 dan 2. Anti herpes simplex virus. HSV ini artinya herpes simplex virus tipe 1 dan tipe 2. Kemudian IgG, imunoglobulin G, anti HSV1 dan HSV2. Mau tahu nggak Bapak Ibu bedanya apa? Misalnya Bapak Ibu nanti ya bisa memeriksakan diri sendiri atau ada pasien atau ada konsumennya sering gatal nih, sering keputihan. Ya, tentunya kalau yang wanita malu ya dilihat oleh pria ya. Biasanya wanita lebih nyaman diperiksa oleh wanita juga ya. Atau kalau misalkan mau diperiksakan oleh Bapak Ibu ya, sebaiknya didampingi oleh pihak wanita, pihak keluarga wanita. Jadi untuk mencegah nanti dibilang melakukan apa seperti itu ya, karena kan orang bisa aja ya. Tapi kalau ada pihak keluarganya banyak, jangan cuma satu saksinya. Saksinya harus banyak supaya apa? Mencegah apa yang tuduhan yang tidak baik. Jadi nanti Bapak Ibu cek, udah dicek, dicek nih vaginanya, jangan dipegang ya, tapi dilihat aja, suruh buka, dia buka, Bapak Ibu cukup lihat. Wah, ini seperti gambaran herpes simplex. Bilang aja, karena misalnya Bapak Ibu kebetulan bukan dokter, bilang, ini gambarannya sepertinya herpes simplex, yaitu herpes karena infeksi pada organ kelamin karena virus herpes. Ya, sebaiknya ke dokter dan diobati. Nah, nanti bisa dibantu dengan Supahabu. Itu yang pertama. Kedua, oh iya Pak atau Ibu, Ibu Ibu Supahabu misalnya atau Bapak dari Supahabu. Nih, saya juga udah cek lab nih. Nah, ini hasilnya nih, ada hasilnya. Coba ini saya nggak ngerti nih artinya apa. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Nah, lihat. Misalnya ternyata dari hasil labnya ada tulisan IgM anti HSV1 reaktif atau IgM anti HSV2 reaktif. Itu artinya pasien tersebut sedang mengalami infeksi yang akut. Jadi baru kena infeksi. Terkena infeksi yang akut dan aktif. Artinya apa? Bisa menularkan dan baru terkena infeksi. Gitu. Kalau IgG anti HSV1 dan IgG anti HSV2 tulisannya reaktif, artinya pasien tersebut pernah terinfeksi virus herpes simplex Bapak Ibu. Jadi IgM ini baru kena dan aktif dan sangat menular. Kalau IgG yang reaktif atau positif, dia sudah pernah kena dan virusnya tinggal di dalam tubuh orang tersebut, ya. Dan bisa aja suatu saat si virus itu muncul ketika daya tahan tubuhnya lemah atau menurun. IgG ini bisa juga menandakan suatu infeksi yang aktif. Loh, bukannya IgM doang. Bisa, IgG itu bisa menunjukkan, ini sebenarnya infeksi lagi aktif-aktifnya nih. Jadi orang ini dulu udah pernah kena herpes, tapi saat ini virusnya lagi aktif.
Nah, gimana Bapak Ibu cara bedainnya? Nah, kalau caranya adalah angka IgG-nya ini ya jauh melampaui angka yang tertera pada patokannya, pada parameternya. Biasanya angka hasil berada di sini, kemudian ini angka buat patokannya, ya. Nanti dilihat aja patokannya berapa, terus hasilnya dapat berapa. Misalnya patokannya 10 misalnya. Hasilnya 300 kan jauh kan? IgG-nya 300. 300 sama 10 berapa kalinya? Coba. Nah, berarti apa? Berarti orang itu sudah pernah terinfeksi herpes virus dan saat ini virusnya tersebut aktif walaupun gejalanya tidak muncul. Jadi kalau orang itu berhubungan seksual, dia akan menulari, membagi-bagi virus herpes ke orang-orang, gitu ya. Bukan bagi-bagi bonus, tapi bagi-bagi virus, ya. Bahan yang diambil untuk diperiksa, yang pertama pengambilan sampel jaringan pada luka herpes. Nanti akan di-swab oleh petugas lab, yang sariawannya itu akan di-swab dengan alat, kemudian masukin ke tabung, nanti dicek di lab. Yang kedua, pengambilan sampel darah, ya diambil darahnya dari pembuluh vena. Yang ketiga, dilakukan pungsi. Pungsi itu ditusuk. Lumbal. Lumbal itu tulang belakang setinggi pinggang. Jadi ditusuk tulang belakangnya setinggi pinggang atau perut ya. Jadi ini perut kita, Bapak Ibu di belakangnya, di belakang perut kita. Nah, itu namanya daerah lumbal. Nah, lumbal itu ada lumbal 1 sampai 5. Di bawahnya lumbal baru tulang ekor, ya di bawah lumbal 5. Gitu. Jadi ruas tulang belakang setinggi perut itu disebut sebagai lumbal, ada lumbal 1, 2, 3, 4, 5. Makin ke bawah angkanya nambah. Jadi lumbal 5 bukan di atas posisinya. Tapi lumbal 5 itu di bawah. Lumbal 1 di atas, lumbal 2, 3 itu di tengah, 4 makin ke bawah, lumbal 5 di bawah, ya di pinggang posisinya. Di bawah lumbal 5 itu terdapat sakrum atau tulang ekor. Nah, lumbal kita, tulang belakang setinggi perut ini akan ditusuk dengan jarum yang panjang, ya Bapak Ibu, panjangnya bisa 50 cm ya. Itu ditusuk jarumnya. Bila dicurigai ya, infeksi herpes sudah menyebar hingga ke otak atau saraf tulang belakang. Herpes yang bagaimana yang dilakukan fungsi lumbal atau tusukan pada tulang belakangnya? Yaitu herpes yang pada orang yang sudah mengalami encephalitis yang tadi. Berikutnya, bagaimana kita melakukan terapi herpes simplex? Terapinya apa aja sih? Terapinya yang pertama diberikan antiviral. Antiviral ini contohnya acyclovir, famciclovir, dan valacyclovir. Itu obat-obat yang beredar di pasaran. Berikutnya diberikan anti nyeri. Anti nyeri ini bisa diberikan paracetamol, bisa diberikan ibuprofen, ya, bisa juga diberikan non-steroid anti-inflamasi drug, ya, oleh dokter akan diberikan namanya NSAID. Jadi obat-obatan yang bersifat non-steroid dan bersifat sebagai antiinflamasi. Namun sebagian dari penelitian NSAID ini selain berperan sebagai anti nyeri dan anti-inflamasi, anti peradangan, NSAID ini bisa menyebabkan gangguan pada jantung, ya, bisa menyebabkan gangguan pada otot jantung. Sehingga penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati dan sebaiknya oleh dokter pemberiannya. Karena dokter akan tanya, punya riwayat jantung nggak? Kemudian mempertimbangkan usianya. Kalau nggak betul-betul perlu, dokter tidak akan memberikan NSAID sebagai anti nyeri. Kalaupun terpaksa hanya untuk jangka pendek, yaitu hanya untuk 2 atau 3 hari. Selanjutnya, sebagai anti nyeri, dokter akan menyarankan udah paracetamol aja cukup. Ya. Paracetamol berapa sih dosisnya? Paracetamol dosisnya Bapak Ibu 10 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau Bapak Ibu berat badannya 50, dosis yang harus saya minum berapa? Berat saya 50 kg. Ya udah, 50 kali 10 berarti 500 mg. Berat saya 60 kilo, dosisnya berapa paracetamol? Ya udah 60 dikali 10 berarti 600 mg. Hitungnya kayak seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, misalnya, "Dok, berat saya 70. Adanya paracetamol 500 mg. Nggak ada yang 700 mg." Nggak apa-apa. Minum yang 500 mg ya, ditambah satu lagi tapi setengah. 500 tambah setengah berapa?
setengah dari 500 kan 250, sehingga Bapak tersebut akan minum 750 miligram. Kebanyakan 50 miligram dong, nggak apa-apa. Kan hanya satu kali. Kalau nyerinya tidak tertahankan, gitu. Jadi beda-beda, kelebihan 50 miligram nggak apa-apa. Yang penting bukan berarti kelebihan 50 miligram terus minum tiap hari selama 1 bulan. Nah itu jangan, ya nanti bisa menyebabkan peradangan atau pembengkakan pada hati kalau kebanyakan paracetamolnya. Tapi kalau dosisnya agak tinggi untuk jangka pendek silakan ya. Gitu. Jadi berikan Bapak Ibu. Nanti konsumennya atau pasiennya, kalau antiviral ini biar dokter yang memberikan. Anti nyerinya Bapak Ibu bisa seperti dokter nanti. Coba-coba sakit ya, minum aja paracetamol. Paracetamol itu apa, Pak? Nah, Bapak Ibu harus hafalin. Paracetamol yang ada di minimarket apa namanya. Banyak kok. Nanti searching aja di Google. Merek-merek yang sudah umum. Nah, nanti Bapak Ibu sarankan yang isinya paracetamol murni. Jangan yang ada paracetamol, ada pseudoephedrinnya, paracetamol ada kafeinnya, jangan ya. Pokoknya isinya hanya paracetamol. Nah, Bapak Ibu tanya ke konsumennya atau pasiennya, Bapak atau Ibu berat badannya berapa? Saya 70 kg, 73 kg. Langsung kita menghitung, 73 ya. Oh, berarti dosis yang perlu dia perlukan sebagai anti nyeri 73 kg, 73 dikali 10. Kan dosisnya paracetamol itu 10 miligram per kilogram berat badan. Pokoknya gampang deh. Berat badan kali 10 aja. Nggak usah pusing ya. Berarti dia perlu berapa? 730 miligram. Obat yang dia beli di minimarket atau di warung cuman apa? 500 miligram. Berarti perlu berapa? Kurangnya berapa? Kurangnya 230 miligram kan? Nah, satu lagi ambil, dipotong setengah. Orang ini akan mendapatkan dosis 500 miligram ditambah separuhnya, 250 miligram. Maka dia akan mendapatkan 750 miligram. Kelebihan nggak? Sedikit. Cuman kelebihan, dosis kebutuhan dia kan 730 miligram. Yang kita kasih 750 miligram. Hanya beda sedikit, nggak apa-apa. Efeknya, langsung nyerinya nggak lama hilang. Nanti dia akan merasa, wah, Bapak Ibu yang dari Supahabu bisa seperti dokter ya gitu. Terima kasih ya. Nah, itu akan menimbulkan kepercayaan. Karena pasien itu yang penting dia bisa percaya dulu. Kita ngerti banyak hal, kita tahu banyak hal. Tapi kalau dia udah nggak percaya, dia takut, dia nggak akan mencoba. Kita tidak bisa membuktikan pengetahuan yang kita punya, pengetahuan yang Bapak Ibu milikin. Jadi dibangun dulu trustnya dengan pemberian anti nyeri ini. Itu salah satu apa yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu sarankan pakai itu, pakai antiseptik cair. Nah, kan bahasanya antiseptik. Orang bingung. Oh, antiseptik. Sebagian pasti ngerti. Tapi kalau kita misalnya berkunjung ke daerah yang mungkin dia terbiasa dengan hanya namanya, mengenal namanya, tapi dia nggak tahu itu antiseptik ya. Banyak Bapak Ibu orang yang tinggalnya di desa misalnya, bukan berarti dia orang nggak punya ya, tapi dia nggak ngerti ya, tapi dia bisa beli dan dia banyak uang misalnya. Tapi dia nggak ngerti. Nah, kita mengedukasi, Pak atau Bu, ini pakai antiseptik gitu. Nanti dia akan bertanya antiseptiknya apa. Nah, saya langsung sebutkan aja contoh ya. Ini contoh ya, bisa menggunakan betadin cair. Namanya betadin cair khusus bilas vagina. Boleh nggak buat penis? Boleh, kan vagina sama penis sama-sama organ kelamin. Karena belum aja produksi namanya betadin bilas penis misalnya. Tapi yang buat bilas vagina boleh. Ya, kalau pasiennya itu laki-laki ya. Yang Bapak Ibu periksakan, oh ini herpes simplexnya pada laki-laki. Anjurin sering-sering ya penisnya Bapak berendam di ember, embernya dikasih antiseptik dulu. Nah, nanti Bapak duduk di ember yang lebar itu, berendam, penisnya direndam ya. Selama berapa lama? Berendam aja selama setengah jam gitu ya. Bagi yang wanita berendam di ember yang lebar, diisi air, ditambah antiseptik. Antiseptik cair ini contohnya betadin untuk vagina atau betadin feminin. Nah, nanti silahkan dicari aja namanya. Pokoknya dia untuk bilas vagina. Bisa untuk penis juga ya, buat rendem.
Contoh lainnya apa? Antiseptik cair yang berada di pasaran. Contohnya bisa Dettol ya. Bisa juga merek-merek lain. Nanti silakan dicari lagi ya. Banyak kalau di rumah sakit itu yang umum ya. Kalau di rumah sakit ada merek-merek tertentu. Berikutnya, terapi herpes ini sudah dikasih antiviral. Ini diberikan oleh dokter, yaitu aciclovir, famciclovir, atau valaciclovir. Kalau aciclovir dosisnya ya yang 400 mg bisa 3 kali 1, bisa juga 5 kali 1. Kalau yang untuk antiviralnya, tergantung kondisinya. Kemudian diberikan antiviralnya itu aciclovir, famciclovir, atau valaciclovir yang oles. Nah, mengolesinya Bapak Ibu nggak boleh pakai jari ya. Jadi salepnya diambil terus digosok-gosok ke daerah yang ada herpesnya. Nanti jarinya yang buat gosok malah kena herpes. Jadi menggunakan apa? Menggunakan cotton bud, menggunakan korek kuping. Jadi salepnya ditaruh di korek kuping, diolesin ke bagian yang terkena virus itu. Ya, tadi ketinggalan nih saya bahas ini. Setelah antiseptik cair buat rendeman, berikutnya adalah diberikan vitamin atau imun booster yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun. Nah, vitamin ini Bapak Ibu bisa diberikan apa? Bapak Ibu berikan apa aja? Pokoknya vitamin yang mengandung vitamin C yang mengandung B kompleks. Ada vitamin C-nya, ada B kompleks, kasihin. Sehari berapa kali? Sehari 1 kali cukup atau sehari 2 kali. Pagi 1, sore 1. Atau cukup vitamin sehari sekali. Selebihnya imun booster yaitu kita berikan dengan herbal supahabu, baik alfa maupun beta. Kenapa kok supahabu bisa alfa dan beta? Nanti kita lihat alfa itu isinya apa, beta isinya apa. Kalau alfa isinya yaitu ikan gabus dari albumin dari ikan gabus, ekstrak Canna striata, kemudian isi berikutnya dari supahabu alfa adalah kurkuma, dan berikutnya adalah moringa. Dosisnya ya, dosis ekstrak Canna striata ini albumin yang dari ikan gabus ini dosisnya per kapsul kan 500 mg komposisinya. Dari 500 mg kandungan di dalam per kapsulnya ini, albuminnya itu senilai dengan 300 mg. Kurkumanya 100 mg, udah 400 ya. Dan ekstra moringganya 100 mg. Jadi 300 mg, 100 mg kurkuma, 100 mg moringa, ekstrak moringa. Didapat per kapsulnya itu dosisnya 500 mg per kapsulnya alfa. Dosis minumnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara umum ya, baik itu herpes simplex maupun badan lemes ya, secara umum ya 3 kali sehari 1 kapsul. Kita lihat yang isi dari supahabu alfa ini ya, dia pertama kan isi albumin. Manfaat albumin pada herpes, pada pasien herpes yang kita ambil apa? Sebagai pengangkut dan pengikat. Jadi dia akan mengangkat dan membawa molekul obat yang kita minum ke di mana lokasi virus itu ada. Beda Bapak Ibu. Orang yang hanya diberikan antivirus tanpa supahabu, ya. Yang satunya lagi dapat antivirus dengan bantuan supahabu lebih cepat, hampir 60% atau 70% lebih cepat sembuh dibanding yang tanpa supahabu. Jadi misalnya ya, yang hanya mendapatkan antivirus dia sembuhnya 10 hari. Tapi yang dengan antivirus didampingi dengan supahabu alfa, dia bisa sembuhnya dalam 3-4 hari. Begitu. Jadi yang satu sembuh tapi lama dan dia akan mengalami sakitnya juga lama. Yang satunya dia lebih cepat. Cuma pesenin kalau udah enakan jangan langsung buru-buru di stop obatnya. Tetap antivirus dihabiskan, supahabunya dihabiskan diteruskan. Supahabu, albumin pada supahabu berikutnya kok bisa untuk herpes? Karena apa? Albumin ini dia sebagai antiinflamasi. Dia akan mengobati peradangannya. Dia akan mengobati merah-merahnya, perih-perihnya. Itu nanti dia akan lebih lebih tenang ya. Perih-perihnya akan lebih cooling down, akan lebih tidak meradang ya, peradangannya akan lebih cooling down sehingga pasien merasa akan lebih nyaman. Berikutnya sebagai antioksidan, kemudian sebagai antikoagulan mencegah penggumpalan ya dan menghambat agregasi trombosit. Jadi kita mengambil dua manfaat ini, tapi bonusnya kita makan albumin adalah pembuluh darah kita sehat karena dia menghambat agregasi trombosit supaya pembuluh darah kita tuh tidak banyak penggumpalan-penggumpalan yang nantinya bisa menyumbat pembuluh darah.
Ini jurnal tentang Canas Triata. Jadi jurnal-jurnal yang ini jurnalnya, referensinya, ini hasilnya, dan ini fungsinya. Jadi fungsi dari albumin berdasarkan jurnal-jurnal ini, dia pertama mempertahankan oncotic plasma, tekanan oncotic plasma, kedua mengikat dan mengangkut beberapa zat dan hormon yang kita makan ya, atau hormon yang ada di badan kita, menjaga keseimbangan asam basa ini penting pada orang diabetes, terutama sebagai antioksidan kuat pada orang-orang yang sudah nih ya, terutama pada perokok ya. Itu kan dia masukin racun terus tuh. Nah, antioksidan ini dia akan membersihkan tubuh si perokok yang udah lama itu atau perokok pasif. Kadang pernah nggak Bapak Ibu dengar suaminya yang ngerokok, istri yang kena kanker paru, atau seorang ibu pekerja dia sering di tempat kerjanya kumpul-kumpul dengan pria-pria rekan-rekan kerjanya pada ngerokok semua. Yang ngerokok nggak kena kanker paru, malah si ibu itu kena kanker paru ya. Jadi manfaat dari albumin ini dia salah satunya adalah sebagai antioksidan yang kuat. Kan rugi ya, nggak ngerokok tapi kena dampaknya. Malah yang nggak ngerokok kena dampak juga tapi lebih lama. Karena ada salah satu saudara saya, Bapak Ibu ini betulan ya, saat ini mengalami kanker paru stadium 4. Seorang wanita, dia perokok aktif ya. Jadi ya sekarang udah berhenti ya itu karena sebaiknya diberikan ini ya antioksidan kuat supaya tidak terjadi kanker paru. Berikutnya sebagai antikoagulan supaya tidak mengalami penggumpalan. Nah, ini sebagai antiinflamasi untuk menurunkan peradangan fungsi albumin pada herpes. Kemudian sebagai penyembuh luka. Herpes kan tadi ada lukanya, ada boroknya. Nanti lukanya, peradangannya cepat mereda, kemudian lukanya juga cepat kering. Ini jurnal yang membahas tentang, tadi kita sudah bahas tentang albumin pada pengobatan herpes. Kemudian kurkuma pada pengobatan herpes. Kurkuma ini bisa untuk herpes virus pada zoster, bisa juga untuk herpes virus pada yang simplex. Jadi Bapak Ibu kurkuma ini ya yang terdapat di dalam sup habu bisa Bapak Ibu pergunakan. Ini jurnal baru ya, 2021 Februari ya, tahun 2021. Bisa Bapak Ibu pergunakan untuk mengobati orang-orang yang mengalami herpes zoster ataupun herpes simplex. Nah, itu bonus kan. Jadi nggak cuman herpes zoster aja, ternyata herpes yang genital yang diderita oleh kurang lebih 67% wanita dari seluruh populasi seluruh dunia yang mengalami infeksi dari herpes simplex ini bisa Bapak Ibu bantu obati dengan kurkuma yang terdapat pada subhabu alfa ini. Nah, ini penjelasan kenapa kok kurkumin bisa sebagai antiviral agent ya, dengan bukti dan manfaat kesehatan yang telah terbukti ya. Jadi dia nggak cuman untuk herpes saja sebetulnya. Jadi kurkuma ini dia sebagai agent antivirus ya yang bisa mengobati pada HIV. Jadi supaya si HIV-nya ini tidak agresif, tidak penderita HIV tidak cepat mati lah kira-kira begitu ya, tidak agresif. Sebenarnya penderita HIV ini meninggal itu bukan karena HIV-nya, tapi penyakit bawaan yang numpang ke tubuh dia karena dia tidak memiliki imunitas atau imunitasnya sangat rendah. Kan namanya HIV Human Immunodeficiency Syndrome ya. Jadi kalau HIV singkatannya V-nya itu virus ya, Human Immunodeficiency Virus. Tapi orang yang terkena akan berkembang menjadi AIDS ya. Nanti akibat imunitasnya itu turun sehingga nanti penyakit banyak yang nempel, dia mudah terinfeksi, gara-gara flu aja seorang penderita HIV bisa meninggal. Nah, Bapak Ibu kalau ada kenal orang yang punya HIV, jangan dijauhin. Kenalkan dengan Supahabu Alfa. Supaya apa? Supaya dia bisa memperpanjang hidupnya. Supaya virus HIV-nya tidak semakin agresif. Sehingga seorang penderita HIV yang Bapak Ibu kenal, yang Bapak Ibu berikan Supahabu, dia bisa tetap hidup seperti layaknya orang yang tidak terinfeksi apa-apa. Pokoknya penderita HIV itu yang penting dijaga supaya dia jangan kena infeksi aja gitu. Nah,
Si kurkuma ini dia bisa menekan perkembangan dari virus HIV ini. Begitu juga pada virus hepatitis B, hepatitis C, virus influenza, ya, flu ya, flu ya. Ini human papilloma virus ya, ini HPV ya. Ini biasanya pada kutil pada kelamin. Jadi kutilnya nggak bertambah banyak. Jadi kalau ada pasien-pasien dengan ada kutil gitu di kelaminnya, Bapak Ibu lihat, misalkan ada yang curhat, oh bisa nyembuhin ya penyakit ya. Kalau ini coba liatin deh, ini sakitnya apa? Jangan dipegang ya, Bapak Ibu lihat. Wah ini kutil gitu ya di kelaminnya. Kasih Supabu alfa. Kenapa? Karena yang alfa kan ada kurkumanya. Jadi dia bisa mengobati nih kutil kelamin ya. Bukan langsung menyembuhkan. Untuk jangka panjang bisa menyembuhkan. Tapi kalau jangka yang kita harapkan adalah, yang kita kejar adalah supaya si kutilnya ini tidak semakin banyak. Nanti hanya akan di situ aja. Kalau dia makannya dengan dosis yang agak kuat dan jangka panjang, nanti kutilnya malah bisa meredup. Kenapa? Karena dia akan dieradikasi, dimatikan oleh sistem imunitas yang dibentuk oleh kurkuma ini. Juga infeksi pada saluran napas karena virus ya, parvovirus dan norovirus. Ini hasil penelitian Bapak Ibu ya, tahun 2021, halaman 4 dari 15 di jurnal tersebut ya. Disebutkan bahwa kurkuma ini pertama dia menghambat nih, inhibited the replication of HSV1 and HSV2. Jadi dia menghambat replikasi. Jadi si virusnya mau berkembang jadi dua, jadi nggak bisa ya, dihambat sama si kurkuma ini. Jadi virusnya bahasa gampang nggak bisa beranak, gitu, nggak bisa memperbanyak diri. Udah dirusak sama kurkuma ini. Ya. Kedua, kurkuma ini dia reduce tissue inflammation and the severity of HSV2 infection in animal model. Jadi dicoba pada hewan bahwa kurkuma ini mengurangi peradangan pada orang yang terinfeksi HSV2, yaitu herpes simplex virus yang di kelamin. Jadi kelaminnya si hewan yang dikasih kurkuma ini peradangannya cepat meredup. Ya, kemudian infeksinya cepat teratasi. Berikutnya kurkuma ya, ini dia menghambat lagi ya HSV1 dengan IC50. Jadi intinya kurkuma ini dia menghambat replikasi atau perbanyakan dari virus. Ya, kedua, dia memperbaiki peradangannya. Berikutnya adalah moringa. Moringa ini sebagai antiinflamasi juga. Jadi sebagai antiinflamasi tadi udah ada pada albumin. Kedua sudah ada pada kurkuma. Ketiga ada juga antiinflamasinya pada moringa ya. Bayangin dalam satu kapsul Supabu alfa sebagai anti radangnya ya ada tiga-tiganya berperan sebagai anti peradangan. Selain itu tiga-tiganya memiliki peranan-peranan yang lain sebagai anti peradangan selain sebagai anti peradangan. Bagaimana dengan Supabu beta? Kok bisa beta itu membantu mengobati pasien yang terinfeksi herpes simplex? Bisa. Kenapa? Satu, sudah dikasih antiviral. Kedua, antiviralnya itu oral maupun topikal. Yang topikal itu salep ya. Kedua, udah dikasih anti nyeri, yaitu tadi ya paracetamol atau ibuprofen atau NSAID ya, golongan-golongan non steroid antiinflamasi. Berikutnya sudah diberikan antiseptik, sudah dikasih vitamin supaya imunitasnya naik. Kita kasih Supabu beta. Supaya apa? Supaya peradangannya cepat meredup. Karena beta ini memiliki efek sebagai antiinflamasi. Kedua, selain dia menurunkan antiinflamasi, dia menurunkan peradangannya, Supabu beta ini juga dia meningkatkan sistem imun. Jadi, kalau orang yang terinfeksi virus, sistem imun dia naik, maka virusnya akan secara bertahap akan meredup. Ketika virusnya meredup, berarti apa? Infeksinya, yaitu merah-merahnya, perih-perihnya, otomatis ikut meredup juga. Hasil berikutnya apa lagi? Pasiennya merasa sembuh. Dia merasa, wah enak, bukan merasa sembuh aja ya. Dia sudah mulai merasakan tanda-tanda kesembuhan. Dan itu dia akan sangat berterima kasih nanti pada Bapak Ibu bahwa, waduh, benar ya, enakan ya saya minum Supabu beta ya.
Saya dikasih obat dokter buat virusnya, buat herpesnya, ditambahin beta atau alfa, atau beta dan alfa, malah cepat sembuhnya. Terima kasih ya. Nah, akhirnya orang itu bersyukur, berterima kasih karena Bapak Ibu memberikan manfaat. Nah, Supabu ini ya merupakan poliherbal. Kenapa? Kenapa nggak cuma satu herbal? Bisa aja kan satu kapsul isinya hanya albumin, satu kapsul isinya hanya kurkuma, satu kapsul isinya hanya moringa. Kenapa kok harus poli? Karena begini, Bapak Ibu. Untuk mencapaikan hasil yang baik, kadangkala kita memerlukan dosis yang tinggi. Kalau hanya menggunakan satu jenis herbal. Kalau kita menggunakan dosis tinggi, risikonya apa? Akan terjadi efek samping yang lain. Contoh ya Bapak Ibu. Di jalan raya, kita kan pengen cepat ngebut. Nah, ngebut akan ada hasil positif, yaitu kita lebih cepat sampai. Tapi dengan kita ngebut, ya cepat sampai iya, resikonya juga lebih tinggi, benar nggak? Ya, begitupun dengan kita lebih tinggi, pasiennya bisa tercapai kesembuhannya, tapi resiko untuk efek sampingnya juga lebih tinggi, gitu kira-kira. Akhirnya diciptakanlah poliherbal, yaitu satu kapsul dengan isinya 3 macam herbal atau 2 macam herbal. Untuk apa? Untuk mencapai efek yang lebih cepat, karena masing-masing dia bekerja dengan cara beramai-ramai. Yang satu dia sebagai antiinflamasi dia juga menghambat perkembangan virus. Siapa tuh? Kurkumanya. Albumin, dia sebagai antiinflamasi juga, tapi dia mempercepat pertumbuhan sel-sel baru sehingga recovery-nya cepat tercapai. Moringa, dia sebagai antiinflamasi. Kemudian dia sebagai untuk finishing-nya. Karena sebagai antiinflamasi dia juga membuat tidur itu, pasien yang minum Supabu Alpha, dia bisa membuat otaknya tuh lebih rileks sehingga orang lebih cepat tertidur secara alami tanpa obat-obatan tidur ya. Coba. Dari 3 itu manfaatnya banyak. Tujuannya sebagai antiinflamasi, tapi ternyata memberi manfaat yang lain. Kira-kira seperti itu manfaat dari poliherbal. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Saya